Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febriana Citra Dewi dengan NIM 2011 02020017. Di sini saya akan menjelaskan tentang sita eksekusi dan perlawanan terhadap sita eksekusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sita eksekusi. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Sedangkan eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan. Oleh karena itu, tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela, sebagaimana mestinya. Sita eksekusi mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang. Tujuan dari sita adalah yang pertama, agar penggugat tidak ilusior. Maksudnya, agar barang tergugat atau barang sengketa tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya. Juga agar tidak dibebani dengan sewa, menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga. Yang kedua, yakni agar objek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputuskan oleh pengadilan. Berdasarkan pengertian sita eksekusi, maka ciri-ciri sita eksekusi adalah 1. Dilaksanakan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan. Yang kedua, tujuan sita ini adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan. Yang ketiga, hanya terjadi dalam hal-hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi. Yang keempat, kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnya berada di tangan ketua pengadilan agama, bukan atas perintah ketua majelis hakim. Yang kelima, dapat dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pembayaran atau pelunasan sejumlah uang dan ganti rugi terpenuhi. Ada dua macam sita eksekusi. 1. Sita eksekusi yang langsung. Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Sehubungan dengan pelaksanaan grosse akte, pengakuan hutang yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau pelaksanaan grosse akte hipotik berfungsi sebagai grosse akte hipotik adalah sertifikat hipotik yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pasal 7 Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 dan Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1986 JPP Nomor 24 Tahun 1997 sita eksekusi lanjutan apabila barang-barang yang disita sebelumnya dengan sita konservator yang dalam rangka eksekusi telah berubah menjadi sita eksekusi dan dilelang, hasilnya tidak cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk kemudian dilelang. Yang kedua, sita eksekusi yang tidak langsung. Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.
Dalam rangka eksekusi dilarang untuk menyita hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah. Pasal 197 ayat 8 HIR 211 BRBG perlu diperhatikan bahwa yang dapat disita adalah hewan yang benar-benar dibutuhkan untuk mencari nafkah oleh tersita. Perlawanan terhadap sita eksekusi. Istilah farzat sering kali dikaitkan dengan upaya hukum berlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi. Hal mana antara lain disebutkan N.D.Y. Wiyanto SH dalam tulisannya yang berjudul Pret eksekusi versus eksekusi grosse akte dalam lembaga jaminan hak tanggungan yang dibuat dalam lam resmi Pengadilan Negeri Balambang Umpu, Provinsi Lampung. Dalam artikel tersebut, Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi atau farzat diatur dalam pasal 207 Herzien Idelandis Reglement atau HIR dan pasal 225 Richter Agreement Buitingwiste RBG mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, buku kedua yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 144 sampai 145. Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBG. Yang kedua, perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi pasal 207 ayat 3 HIR atau 227 BGR, namun eksekusi harus ditangguhkan apabila segala nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan bersalah, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri. Yang ketiga, terhadap putusan dalam perkara ini pemohon banding diperkenankan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.